Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di bagian kedua ini. Tetap kita bersama dengan Bapak Indra Mawardi, kandidat doktor dari Unsia, melanjutkan topik tentang tips penulisan artikel ilmiah di jurnal internasional. Nah, tapi sebelumnya untuk memudahkan memahami konten daripada penjelasan Pak Indra, saya akan membuat dalam bentuk grafik ya beberapa poin sehingga nanti mudah diikuti perbincangan kami dengan Pak Indra. Oke, kita ikuti, simak terus. Baik, saya coba buat resume dari pembicaraan kami dengan Pak Indra lebih kurang 20-an menit dalam sebuah diagram. Ya, mudah-mudahan ini akan memudahkan teman-teman mahasiswa peneliti memahami bagaimana sebuah artikel itu bisa diterbitkan di jurnal terindeks. Ya, 3 elemen yang saya maksudkan ada elemen input, proses, dan output. Di output tentu kita pada akhirnya kita inginkan agar artikel kita hasil riset ya itu diterbitkan di jurnal terindeks Scopus, katakanlah Q1 atau Q2, atau paling tidak kalau tidak bisa di Scopus, katakanlah di Sinta yang rankingnya itu dari 1 sampai 6, ya kan? 1 tentu paling kualitasnya paling tinggi. Tapi manuskrip ini juga sebuah output dari kegiatan menulis yang nantinya kita akan lihat di proses. Nah, prinsip garbage in, garbage out ini berlaku. Kenapa? Karena di input di sana ada you, yaitu kita sendiri sebagai peneliti. Jangan sampai kita itu garbage. Jadi kita harus terus berusaha untuk berkualitas, bekerja keras. Di sana ada advisor kita, di sana ada kolega ya, college. Nah, ini juga sangat penting di dalam sisi input. Tapi yang paling penting adalah research result, ya. Ini hasil research kita. Jadi kalau hasil risetnya memang ya tidak bisa memenuhi syarat-syarat hasil yang baik, maka kita kirim ke publikasi. Nanti kita dengar dari Pak Indra itu akan di rejected letters, ya, ROL, ya. Ini akan kita terima, ya, dan itu menyedihkan. Dan yang paling penting oleh karena itu pada sisi input di samping resultnya yang bagus adalah kita harus memiliki academic tools. Apa itu academic tools? Kita harus punya hardware. Hardware itu apakah itu laptop, kita punya iPad, kita punya ya barangkali alat-alat komunikasi yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan baik, menulis dengan baik, ya, membaca dengan baik. Ada software, ya, software misalnya adalah apa yang kita sebut dengan reference managers. Reference managers ini bisa di login, ya, artinya kita bisa akses gratis. Katakanlah misalnya Mendeley, ya, nanti dijelaskan oleh Pak Indra, ada EndNote, ada apalagi yang lain, ya. Saya kira ada beberapa itu yang lain yang bisa dipakai. Kemudian software apalagi, misalnya software kalau kita kurang dalam bahasa Inggris, ya, kita grammarnya ada Grammarly, saya kira cukup bagus untuk paraphrasing. Ada Quillbot, ya, dan lain-lain. Ini software ini sangat penting. Banyak lagi software yang lain yang bisa secara gratis
Ada juga yang berbayar yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang paling penting juga adalah brainware. Ya, brainware. Jangan sampai kita tahu software tapi nggak pernah kita gunakan. Kenapa? Karena kita tidak pernah mencoba untuk memaksimalkan apa yang disebut dengan software dan hardware yang kita miliki itu. Jadi itu mottainai ya, bahasa Jepangnya mottainai, sia-sia gitu. Nah, tentu sisi input harus ada supporting ya, dukungan yang lain. Apakah itu misalnya ya biaya ya, kita harus miliki, kita harus siapkan itu. Kemudian time management, bagaimana kita memanage waktu kita dengan baik. Jangan sampai waktu itu sia-sia, dan kita juga harus bisa memanfaatkan apa yang kita sebut dengan waktu luang, refreshing. Ini penting ya, refreshing, walaupun hanya ya kita membaca, sambil membaca di warung kopi, sambil minum-minum kopi ya, atau kumpul dengan teman-teman diskusi, atau olahraga. Saya kira itu sangat juga menentukan. Selanjutnya kita masuk ke proses. Jadi dalam elemen proses ini yang pertama yaitu adalah hasil research ya. Research yang kita lakukan ini harus kita siapkan dalam bentuk tentu hasilnya ada tabel, ada grafik begitu ya, ada gambar. Nah, di dalam tulisan tentu all are figures, apakah itu grafik, gambar, semua adalah gambar, semua adalah figures. Tables itu lain. Nah, ini kita siapkan dengan baik, kita tuliskan. Sebaiknya dalam bahasa Inggris, ya, legendnya dalam bahasa Inggris semua. Dan sebuah grafik yang baik, gambar yang baik itu dia harus bisa menerjemahkan atau harus bisa menginterpretasi dirinya sendiri. Jadi hurufnya pas dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah karena jurnal internasional itu biasanya dalam bahasa Inggris atau dalam katakanlah bahasa-bahasa PBB lainnya, tapi katakan bahasa Inggris, maka paling tidak kita harus menguasai academic writing, technical writing. Jadi ya bagaimana cara menulis judul, menulis sebuah paragraf yang baik. Sebuah paragraf itu hanya ada satu idea di situ. Ada kalimat topik, ada controlling ideas, ya kan? Nah, ini harus kita tahu bahwa di dalam sebuah paragraf itu ada kalimat topik. Kemudian ada supporting sentences yang di dalamnya nanti ada figure, ada pokoknya fact ya, ada tabel dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada concluding. Nah, ini technical writing ini sampai kepada essay ini kita harus pelajari. Walaupun software yang tadi kita miliki seperti Grammarly, seperti ya buku-buku writing yang lain, nanti kita bisa lihat prakteknya dari Pak Indra. Tapi tetap kita sambil kuliah, sambil research, terus berlatih bahasa Inggris ini. Ya, saya ulangi, berlatih ya. Jadi berlatih bukan hanya membaca, tetapi berlatih menulis. Nah, kegiatan yang ketiga adalah kita mendownload. Ini adalah sebenarnya ajangnya kita membaca. Jadi technical reading. Jadi bagaimana kita bisa membaca sebuah artikel ilmiah itu setelah kita bisa memahami apa itu paragraf, apa itu essay. Kalau elemen itu kita udah tahu apa itu kalimat, maka kita akan bisa menangkap, oh, di mana kalimat tesisnya, poinnya itu ada di mana. Jadi tidak salah tangkap. Jadi kalau salah tangkap, ibarat kita menangkap lele, nanti kita kena patoknya, ya, patilnya ya. Nah, jadi ini kita download
yang terkait dengan topik, terkait dengan variabel yang kita teliti, ini kita download yang banyak. Jadi bagaimana cara mendownload jurnal-jurnal itu? Nah, itu bisa dari Scopus ya, bisa dari Sinta, bisa langsung ke Google, kita browsing ya, .pdf itu akan banyak muncul dengan mengetikkan kata kunci yang terkait dengan riset kita, atau langsung ke Simagu bisa juga ya, kita lihat di sana. Satu lagi ke Sinta Ristek Brain Go ID ya, saya kira di situ buka saja. Tapi kita harus tentukan ini kita mau ke Sinta berapa gitu, sama seperti Scopus tadi, mau di 1, 2, 3 atau 4. Jadi kalau Sinta kita mau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makin besar angkanya tentunya ini makin mudah ya, makin mudah untuk dipublikasi, tapi tentu ada konsekuensinya. Tidak semua profesor katakan menginginkan sebuah publikasi, apalagi untuk doktor itu dengan kuartil kalau di Scopus yang paling rendah ya kan, atau misalnya Q4 gitu ya. Jadi tentu mungkin tembakan kita tentu pada akhirnya adalah Q1 atau Q2. Tapi untuk berlatih ya tidak ada salahnya mulai dengan katakanlah Sinta 6, Sinta 5. Nah, ambil sebuah artikel lalu pelajari. Banyak hal yang bisa dipelajari di sana. Saya kira bagaimana memahami jurnal yang ada di Sinta, yang ada di Scopus. Saya kira udah banyak konten yang Anda bisa simak di YouTube ya. Nah, jadi ini mendownload ini sebanyak-banyaknya. Tapi sebanyak-banyaknya kita download, jangan sampai kita menjadi PhD sebelum PhD. PhD yang terakhir itu adalah filosofi dokter. Tapi kalau PhD yang saya maksudkan ini plesetan adalah pemulung handal. Nah, pemulung handal itu apa? Banyak kali dipulungnya tapi nggak dipakainya. Nah, jadi kita mau akses banyak sekali jurnal, kita download, kita masukkan dia ke ya, kita sinkronkan masuk ke account Mendeley kita misalnya, tapi nggak pernah kita baca, nggak pernah kita buat resumenya ya. Artinya studi literatur sampai kita ingin mendapatkan apa yang kita sebut dengan SOTA ya, state of the art, sehingga muncul di sana kebaruan, sehingga kita bisa tampilkan apa sebenarnya yang baru ya, atau temuan apa dari riset kita itu. Ini susah. Kenapa? Karena kita, mohon maaf, kita hanya berpikir bahwa kita punyalah yang terbaru ya, padahal itu kalau kita kupas ini kita akan temui nanti bahwa ini sudah pernah, dan kita harus cari gapnya di mana saya. Yang terbaru dari saya itu apa? Materialnya, sistemnya, metodenya, apa gitu. Itu harus ditemui. Dan itu biasanya dituliskan, kita tahu langsung di pendahuluan. Nanti kita dengar dari Pak Indra. Nah, jadi ini kita download banyak-banyak ya. Ingat kata kuncinya, jangan menjadi pemulung handal. Yang keempat ya, yang keempat ini penting. Yang keempat ini adalah we collect the journal. Setelah kita download, kita collect, kita akumulasikan. Itulah tadi misalnya kita masukkan di reference manager software, katakanlah seperti Mendeley ya. Kita masukkan ke situ, kita collect. Kemudian baru kita mencoba. Jadi jangan berhenti di nomor 4. Kita harus mencoba ambil satu jurnal. Ya, kalau mau coba dengan Sinta 5 dulu silakan. Ambil satu paper yang ditulis oleh orang lain, atau 2-3 paper yang ditulis orang lain. Tentu kita udah pelajari formatnya seperti apa ya, gaya selingkungnya itu seperti apa.
Ya, kita coba menulis. Ya, inilah writing the manuscript yang produknya harus juga manuskrip. Nah, ini yang berat nanti kita dengar dari Pak Indra. Ini yang berat memulai itu. Ya. Kemudian baru berikutnya ini langkah keberanian kita untuk mensubmit. Mensubmit berarti kita sudah baca jurnal tersebut kapan diterbitkan, berapa lama review, dan apa syarat-syarat ya, nilai paling tinggi daripada jurnal itu ada di mana gitu. Jadi ini harus dipelajari dengan sebaik-baiknya. Baru pada akhirnya kita bisa menerbitkan itu. Itu kira-kira saya coba digest supaya nanti pembicaraan kami dengan Pak Indra ini mudah dipahami. Ya, selamat menyimak. Pak Indra, kita mulai lagi dengan bagaimana nih trik publikasi di jurnal, khususnya jurnal terindeks ya, Q1, Q2 dan seterusnya lah. Gimana? Silakan Pak Indra. Siap, Prof. Terima kasih. Hal yang menarik di dalam kehidupan ini adalah banyak-banyak berbagi ternyata, Prof. Jadi semakin banyak kita memberi kepada orang, kita akan semakin ditambah ilmunya ternyata. Dan bahagia. Dan bahagia. Jadi saya di semester pertama, semester kedua itu kebetulan udah bisa reference manager dan kita buat untuk rekan-rekan satu kelas waktu itu. Jadi itu intinya. Baik, kita mulai dulu dengan bagaimana kita meng-create sebuah publikasi atau manuskrip dan bagaimana memilih jurnal. Jadi pada saat saya kecewa down dulu dengan rejected. Jadi bahasa rejected itu menjadi bahasa yang familiar pada saat kita S3 mungkin. Maka kita akan berpikir, ini jurnal ini, emangnya lu aja yang punya jurnal. Di dunia ini berjuta jurnal. Jadi jangan takut kalau di rejected satu. Pasti insya Allah ada yang lain. Tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Harus berani kita. Baik, bagaimana triknya? Trik yang pertama adalah kita harus mampu. Dulu reference manager, itu jelas. Reference manager itu seperti Mendeley, EndNote, itu adalah kunci daripada membuat publikasi. Kemudian kita juga tentunya sini semua udah tahu, kita punya Google Scholar, itu intinya. Kemudian kita punya harus juga punya Google Translate bagi yang kurang mampu bahasa Inggrisnya, walaupun sudah mampu juga saya rasa ini sangat diperlukan. Kemudian ada, ini saya sebutkan dulu beberapa software yang dibutuhkan, Prof. Kemudian tadi udah reference manager sudah, Google Scholar sudah, Google Translate, kemudian Grammarly. Grammarly kita butuh. Ini kalau enggak nanti bisa dibeli, baik dia online atau enggak. Kemudian ada Quillbot. Quillbot ini adalah program untuk memparafrase kalimat. Jadi untuk menghindari Turnitin. Kemudian ada Turnitin itu sendiri. Turnitin itu sendiri. Jadi dari itu modal kita untuk membuat sebuah paper atau manuskrip. Meng-create sebuah manuskrip. Saya kasih triknya sekarang. Kalau dari hasil webinar hari itu, ada satu lagi yang harus kita miliki kalau kita mau adalah academic bank. Jadi academic bank itu adalah salah satu buku yang telah dikarang oleh John Wiley, siapa ya, saya lupa. Jadi itu sangat bermanfaat. Jadi dia kalimat awal dia suruh sambung sama kita. Nah, jadi itu bermanfaat sekali itu jika kita sebagai pemula. Jadi ada kalimat bahan teknik writing gitu ya Pak Indra ya? Benar, Bro. Jadi kita tinggal menyambung dengan bahasa kita. Jadi baik dia di introduction, baik dia di metodologi maupun di pembahasan, banyak sekali itu. Nanti Indra boleh share ke Prof bukunya online kebetulan. Nah,
Oke, setelah itu yang kita miliki. Setelah itu mempunyai kemampuan itu baru kita mulai. Bagaimana kita mulai start? Nah, itu jadi pertanyaan selalu. Susah sekali rasanya untuk memulai. Tidak perlu susah ternyata. Sekarang jika kita udah punya hasil riset, kemudian kita ingin menulis, maka cari jurnal yang mendekati riset kita. Apakah dia dari metodenya, apakah dia dari materialnya, bahannya, atau dia dari diskusinya nanti. Intinya, topiknya itu mendekati dengan topik kita. Cakupannya. Cakupannya. Kumpulkan dia 1 sampai dengan 3 saja cukup sebagai acuan kita. Ingat, yang kita cari itu jangan jurnal abal-abal. Yang kita cari itu adalah paling tidak Q1, paling tidak sekali Q2. Definisi abal-abal sekarang gimana, Pak Indra? Abal-abal dia bisa Scopus saja, kemudian tidak jurnal internasional tadi tidak Scopus kayak gitu. Jadi kadang-kadang waktu kita baca abstraknya ya tipunya banyak, kemudian bahasanya entah bagaimana, pokoknya udah masuk di jurnal. Tapi internasional karena dia berbahasa Inggris. Jadi jangan cari demikian. Jadi cari di Elsevier yang memang jurnalnya Q1 kalau bisa. Nah, jadi saya berpegang semua di Q1, Prof, kebetulan. Nah, jadi saya untuk acuan saya pegang Q1. Jadi saya kumpulkan 1 sampai 3 atau kalau perlu 5. Jadi itu aja yang menjadi pegangan kita. Bagaimana cara menulisnya? Sangat gampang. Kita tinggal mengikuti alur penulisan dia, kemudian kita masukkan dengan topik kita. Bahasa dia kita pakai, yang identifikasinya, kalau kita kesulitan, kita masukkan ke Google Translate dulu. Oh, dia mengatakan ini. Saya mau mengatakan hal yang sama. Pindah lagi. Bagaimana ke Quillbot untuk memparafrase daripada bahasa dia tadi. Pindah ke parafrase. Quillbot ternyata kita di sana banyak pilihan, ada 5 pilihan. Mau kita singkat, mau kita perpanjang, mau formal, mau apa, banyak pilihan di Quillbot, tapi beli yang premium. Kemudian setelah ada kalimat utuh tersebut yang berkenaan dengan itu, masukkan ke Grammarly. Ternyata cek grammarnya. Jadi kita menulis itu per kalimat atau saya menulis per kalimat. Jadi setiap kalimat saya ambil, tulis, kalimat ambil, tulis, sehingga jadi sebuah paragraf. Nah, itu, Prof. Jadi perlahan memang, karena kita tidak punya kemampuan untuk menulis bahasa Inggris. Saya terbatas dengan bahasa Inggris, tapi saya memanfaatkan semua fasilitas yang ada tersebut. Terutama di Grammarly-nya. Beli yang premium. Setelah itu kita tik di Grammarly satu kalimat, pindah. Nah, akan tetapi sebelum itu kita harus punya juga satu rancangan, artinya kita harus buat piramida yang terbalik, di mana di atas itu adalah general, kemudian khususan sampai dia khusus di introduction. Karena ada beberapa jurnal dia fokus ke introduction, melihat novelty-nya di sana. Ada tidak novelty di sana. Nah, kemudian ada beberapa jurnal memang tidak melihat lagi metode kita, ada yang melihat. Tapi yang intinya di hasil itu discussion jarang mereka lihat. Kalau udah melihat introduction, kita udah punya novelty, discussion-nya itu biasa sangat jarang dicek. Nah, itu pengalaman kita mensubmit jurnal. Bagaimana kita mencari jurnal? Kan kembali lagi setelah punya sebuah manuskrip, kita mau mencari jurnal. Kemana dipublikasikan? Kemana publikasikan jadi bingung gitu ya. Jadi sering-sering buka Simago, SJR Simago, kemudian buka Scopus, kemudian di Find Journal, baik dia Find Journal Elsevier, Springer, dan segalanya, Taylor and Friends, itu di sering-sering buka. Jadi kita melihat kecocokan di mana yang, dan pilih jurnal kalau ingin cepat, jangan yang spesifik. Karena kalau spesifik, reviewernya pasti strength itu, Prof. Jadi kalau kita di mesin ya engineering lah, engineering. Jadi agak sedikit umum sehingga dia memberi kebebasan kita lebih besar itu ruang cangkupnya.
Jadi kalau kita spesifik sekali, ilmu kita ini kadang-kadang hanya dangkal bagi mereka, sangat-sangat dangkal bagi mereka, sehingga mudah di-reject. Itu salah satu triknya, Bro. Ya, kalau spesifik pengalaman ya mereka fokus sekali pada konten. Benar, Bro. Itu yang bisa review bolak-balik. Bolak-balik memang. Bolak-balik. Jadi sangat menarik memang di dalam pada saat kita belum memang mendapatkan, setelah itu kita akan enjoy. Alhamdulillah, Prof, saya sekarang sering dikirimin untuk mereview beberapa jurnal internasional. Ada dari Chili, ada yang dari Material Today. Jadi alhamdulillah menarik memang, ternyata bukan kita aja yang bisa menulis, tidak bisa menulis. Ternyata waktu kita baca punya orang, ternyata lebih hancur lagi. Jadi jangan takut menulis. Ya. Jadi memulai tadi itu memang berat ya, memulai itu berat, ya. Bro. Padahal perjalanan 1000 kilometer harus dimulai dari satu langkah ya. Jadi bagaimana ini satu langkah itulah, melangkah itu untuk bergerak. Jadi pertama tadi memang kita harus siapkan dulu toolsnya. Ya, benar, Pak. Jadi kalau pancing yang bagus lah. Jadi toolsnya tadi ada software, ada yang gratis ya kan. Ada yang gratis. Memang kita harus berlangganan. Berlangganan ya. Dan untungnya Pak Indra juga mendapat ilmu cara pakainya itu di webinar WCP ya. Iya, WCP. WCP. Nah, sekarang kan tool saja tidak cukup ya, ternyata karena kita memang sudah melaksanakan penelitian ya sejak semester 2 tadi ya. Benar. Jadi udah ada hasil, dan hasil ini untuk teman-teman mahasiswa S3 misalnya, kadang-kadang ini nunggu komplit selesai baru bisa publikasi. Tidak. Kan itu salah. Pak Indra kan? Salah kan? Itu salah. Jadi intinya pada saat kita punya data kecil, itu kita publikasi di proceeding. Iya. Di conference. Pada saat komplit data, kita publikasi di jurnal. Dan biasanya sebuah disertasi itu bisa jadi 3 paper jurnal itu biasa. Benar, atau 2 ya kan? Iya, minimal 2 udah jadi. Tapi kalau proceeding itu bisa lebih. Bisa lebih. Jadi kalau tadinya punya pairing mahasiswa magister atau S1 sebenarnya ini itu bisa lebih lagi. Bisa lebih lagi. Nah, itu yang sebenarnya yang kadang-kadang kurang disadari ini oleh pejuang skripsi, pejuang tesis, dan pejuang disertasi. Ada yang menarik, Prof. Kalimat yang menarik dari Prof. Khalil. Mungkin Prof kenal Prof. Khalil yang dari apa tuh? Yang kawannya juga Prof. Samsul. Iya. Ya, bimbingannya promotornya Pak Ikram. Waktu saya ikut webinar terakhir itu, apa dikatakan? Menulis paper sekarang tidak sama dengan dulu. Sekarang itu kita harus memoles paper itu seperti anak gadis. Artinya kita harus membuat dia lipstik, taruh bedak, taruh celak gitu ya, Prof. Karena memang harus menarik, menarik. Di mana bukan hanya di bahasa tetapi juga di penampilan grafiknya bagaimana. Jangan monoton. Harus ada warnakah dia, bagaimana mengaplik. Itu saya belajar origin, Prof. Otodidak. Jadi ada satu software untuk pengolahan grafik itu namanya Origin Pro. Jadi Origin itu kita bisa mengeksplor bagaimanapun bentuk grafik sehingga dia sangat menarik untuk dilihat. Ini baru untuk saya. Origin apa? Origin, Prof. Kalau searching Origin aja nanti bisa dapat. Oke. Origin. Jadi itu khusus software pengolahan data grafik. Jadi dia situ banyak pilihan sehingga kita grafik kita itu tidak monoton, tidak dengan Excel saja. Nah, dia sama seperti Excel tapi dia tidak itu. Itu jadi memang lebih banyak info ya, infografis ya di situ ya. Iya benar, Prof. Benar, Prof. Jadi memang karena khusus softwarenya itu. Terus apa yang dikatakan Rizal Mamat waktu itu, Prof. Rizal Mamat, Anda bisa meriset hal yang sederhana. Tapi harus menampilkan dalam manuskrip itu bahwa yang Anda punya itu tidak sederhana.
Bagaimana caranya? Kita mendapat data sederhana, tapi tampilan kita dianggap tidak sederhana. Kan menarik, Prof, seharusnya. Jadi bagaimana kita mengolah data tersebut menjadi bahwa, oh ini ternyata baru gitu. Padahal itu data lama. Dengan teknik-teknik penting ya. Betul, Prof. Jadi banyak ilmu dari orang-orang yang expert tentang itu ternyata yang bisa kita terapkan. Dan Indah menerapkan itu, Prof. Jadi setiap yang mereka katakan itu Indah simpan kalimat itu dan Indah memulainya. Bahwa jangan berkecil hati, riset kita terlalu dangkal. Tidak, saya selalu mengatakan kepada teman-teman, riset saya mungkin tidak hebat, cuma sebuah papan bioboard saya buat. Tetapi saya bisa menghasilkan publikasi sekian banyak. Saya itu bangganya. Jadi walaupun hal kita sederhana, tetapi kita bisa meng-create-nya menjadi yang luar biasa, Prof. Gitu. Iya. Jadi terakhir Pak Indra. Ya, Prof. Atau ada lagi trik lain? Boleh ditambah kalau ada. Ya, trik lain yang tidak ada. Mungkin selalu kita berteman dengan orang-orang memang expert tentang itu. Indah salah satu yang tidak pernah lupa, Indah selalu bertanya, itu yang tidak mau. Di mana orang bisa, di situ saya bertanya. Mendatangi orang tersebut, minta saran atau bagaimana. Nah, saya kira poin terakhir itu menarik. Jadi sebenarnya itu tadi mau saya tanyakan. Selama riset dan selama membuat publikasi ini, barangkali bisa dilistkan beberapa orang lah, baik di dalam maupun di luar negeri. Itu sebenarnya itu produk itu, sebenarnya di produk dari kita sekolah. Mengenal orang yang kadang-kadang kita nggak sadari kan. Sebenarnya kita udah membangun sebuah network. Sebuah network. Jadi ada yang mengajar Indra tuh, Prof, dari King Abdulaziz, Arab Saudi. Jadi namanya Associate Professor Prof Faisal juga, Abnisa. Beliau salah satu dari 2% yang high side yang kemarin itu, Prof. Jadi Indra banyak belajar dengan beliau. Pada saat Indra kasih paper pertama, beliau agak senyum. Udah Indra, duduk. Samping saya catat katanya. Ini harus ditulis. Baru saya terbuka, Prof, waktu itu. Oh, ternyata begini caranya menulis. Ya, alhamdulillah. Tuhan mempertemukan dengan orang-orang, Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang expert tentang itu pada saat kita butuh ternyata. Dan yang perlu sekali, Prof, doa memang. Saya luar biasa pada saat paper kita udah diterima atau di reject. Saya selalu katakan pada orang tua, Mak, tolong doain untuk anakmu. Nah, itu dia. Tolong, Mak, biar diterima papernya. Kemudian tahajud artinya kita selain usaha kita selalu berdoa. Itu ya intinya. Itu jadi itu kadang-kadang faktor penting lain ya dukungan keluarga ya. Benar. Terutama orang tua, doa-doa dari orang tua itu sangat penting. Keluarga mendukung dalam arti ya mereka juga harus paham bahwa ini kita cukup stres juga dalam sekolah, jadi jangan ditambah lagi gitu ya. Jadi benar. Jadi pernah duduk pagi buat paper, Prof. Pagi habis subuh sampai maghrib lagi sampai malam lagi sehingga orang rumah mengatakan nggak bosan duduk di depan laptop terus. Begitu untuk mendapatkan paper, menulis paper. Tapi dalam waktu yang bersamaan kan Pak Indra juga membuat sharing kepada mahasiswa, sharing kepada itu sebenarnya yang membuat kita lebih mantap. Ya. Jadi mana teman-teman yang ingin diskusi selalu Indah katakan kita buat satu pertemuan, kita siapa mau kita share gitu. Demikian juga di Poltek gitu juga, Prof. Jadi nanti teman-teman Pak Indra bantu gini boleh, jangan sendiri-sendiri karena kalau sendiri-sendiri nanti akan banyak waktu kita ya, Prof ya. Kumpulin teman-teman, kita share sama-sama apa yang dibutuhkan, bawa apa yang diperlukan, kita review sama-sama di sana. Kita tidak bisa, kita cuma bisa menyampaikan dan berdiskusi, kan itu intinya, Prof. Ya. Saya sedang berusaha untuk terus memotivasi nih yang mau kuliah, yang sedang kuliah. Seharusnya tidak perlu takut S3 tersebut. Itulah dia. Kalau kita udah siap dengan Indra katakan tadi, kita start, insya Allah
Jadi teman-teman terlalu takut. Saya juga begitu karena kita belum mungkin awalnya. ya. Saya di awalnya begitu. Tapi setelah kita melangkah ternyata tidak ada apa-apanya. Seperti biasa aja. Enjoy gitu. Malah kita asal kita mau dengan lalai artinya. Jadi mana ada kendala bukan berhenti. Jadi pada saat kita ketemu kendala jangan berhenti. Kalau berhenti udahlah stuck ke situ dia. Kendala satu, kendala kan ada filosofi the power of communication. Iya. Jadi komunikasi itu bukan hanya dengan orang, tetapi dengan diri kita sendiri kan. Benar, Bro. Kita mau buat list masalah apa yang kita hadapi, bagaimana. Nah, setelah itu kan kita komunikasikan dengan orang lain. Tapi kalau kita buat diam, nggak pernah juga kita share ke, ya paling tidak ke promotor, ke pembimbing, ya. Benar. Dari mana pembimbing tahu? Karena masalah riset itu hanya diketahui oleh peneliti. Dan peneliti satu lagi, satu lagi kita S3 ini harus mandiri. Iya. Jadi mandiri. Kita memang semua harus bisa sendiri tanpa diajari lagi. Kita belajar program, kita mencari, bertanya. Karena promotor hanya mengarahkan, yang lain tidak. Jadi kalau tidak ada inisiasi dari kita sendiri, motivasi dari kita sendiri, itu menjadi kendala memang. Harus menyenangi intinya, Prof ya. Iya, namanya promotor, to promote. To promote. Jadi fungsinya nanti terakhir dipromosikan pada layak enggak ya kan? Iya. Nah itu. Iya. Jadi kalau dia memberi advice, dia membimbing, itu adalah tugasnya sebagai seorang guru besar. Karena itu tugas wajibnya. Benar, Bro. Pak Indra, ini waktunya sudah kira-kira kita mulai tadi 8 berapa ya? 8:30 ya? 8:30 lah. Sekarang udah 9:10 ya? Iya. Jadi 1 jam saya kira sangat berarti ini untuk bukan hanya untuk mahasiswa, saya kira untuk dosen juga atau peneliti lain gitu, yang saat ini mungkin sedang berjuang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih juga bisa dihadirkan, bisa bergabung dengan YouTube-nya Bustami. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di part 3 Pak Indra ya. Insyaallah, Bro. Oke.